3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem rangka ikan dengan beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Bagusdian Ardiansyah. Saya Natasha Serina Praliza. Saya Adila Lulu Atuma-Tuma. Jadi untuk pembahasan pertama ini kita akan membahas mengenai definisi sistem rangka ikan. Jadi apa itu sistem rangka ikan? Sistem rangka ikan adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang sejati dan tulang rawan, yang dimana itu akan menempel pada tendon dan ligamen. Nah, tendon sendiri itu apa? Tendon merupakan jaringan penghubung seperti serat-serat putih yang menghubungkan urat daging yang berisi struktur yang dapat digerakkan. Misalnya adalah tulang. Nah, untuk ligamen adalah jaringan berserat dan kuat yang menghubungkan dua atau lebih tulang yang juga dapat digerakkan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi ya. Fungsi dari sistem rangka ikan. Fungsi dari sistem rangka ikan juga ada beberapa, yaitu yang pertama menegakkan tubuh, lalu untuk menunjang organ-organ tubuh, melindungi organ-organ tubuh, dan untuk tempat menempelnya urat daging, lalu juga untuk tempat pembentukan darah. Dan yang menariknya adalah pada beberapa jenis ikan, fungsi sistem rangka ikan ini juga berperan dalam reproduksi. Nah, ini bisa kita lihat ya, gambaran mengenai sistem rangka ikan. Jadi pada sistem rangka ikan itu terdiri dari beberapa, yaitu seperti rang atas, rang bawah, jari-jari sirip, ekor, tulang rusuk, jari-jari rawan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sebenarnya sistem rangka ikan ini dikategorikan menjadi 3 bagian ya. Jadi yang pertama itu ada rangka aksial, rangka apendikular, dan rangka visceral. Yang dimana ketiga rangka tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Natasha dan Adel. Bagian rangka pada ikan, menurut Takashima dalam bukunya An Atlas of Fish Histology Norman and Pathologic Features mengatakan bahwa rangka terbagi menjadi 3, yaitu aksial, apendikular, dan visceral. Rangka berdasarkan fungsinya, yang pertama ada rangka aksial, yaitu poros yang memberikan bentuk dasar ikan yang terjadi pada tulang tengkorak, tulang punggung, dan tulang rusuk. Yang kedua ada rangka visceral yang terjadi pada bagian tulang, lengkung insan, dan turunan-turunannya. Yang ketiga ada rangka apendikular, tulang penyokong sirip, dan pelekatnya. Rangka berdasarkan letaknya, yang pertama ada exoskeleton, yaitu sisik, skute, dan jari-jari sirip. Yang kedua ada endoskeleton yang terjadi di tengkorak, vertebrae, dan penunjang sirip. Bagian rangka pertama yaitu rangka aksial. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang punggung. Fungsi rangka aksial yang pertama sebagai tempat masuk makanan pertama kali, yaitu masuk ke air saat respirasi. Yang kedua letak dari organ-organ syaraf. Yang ketiga struktur yang melindungi otak, mata, dan insang. Yang keempat tempat penempelan banyak jenis urat daging yang utama. Yang kelima ada a streamline entry point untuk gerakan maju ikan. Pertama ada tulang tengkorak. Secara umum perkembangannya berasal dari 3 sumber, yaitu dermacranium, yaitu tulang tengkorak yang asalnya dibuat dari sisik yang berfungsi sebagai dermis. Yang kedua ada chondrocranium, yaitu pembungkus otak yang berasal dari tulang rawan. Yang ketiga ada splenocardium, yaitu tulang tengkorak yang berasal dari rangka penyongkong lengkung insan. Yang kedua yaitu membahas tulang punggung dan tulang rusuk. Tulang punggung berkembang dari sklerotum yang terdapat di sekeliling notokarda dan batang syaraf. Tiap-tiap pasang sklerotum berkembang menjadi 4 rawan yang disebut arcusilia. Basidolsa arculia yang terletak di atas notochorda yang di depan akan berkembang menjadi cucuk neural, dan basiventral atau arculia yang terletak di bawah notochorda dan yang di bawah akan berkembang menjadi cucuk hyomal. Berdasarkan pembentukannya, ada 2 macam tulang punggung. Yang pertama ada monospondili, dibentuk dari persatuan interdorsal dan interventral suatu somite dengan basidorsal dan basiventral somite di belakangnya. Jika berhasil akan membentuk sebuah sentrum. Yang kedua ada diplospondili. Jika di atas gagal, maka di dalam satu somite
akan terbentuk dua ruas tulang punggung, misalnya pada ikan amia. Yang kedua yaitu rangka visceral. Rangka visceral adalah tulang yang menyokong insang dan mengelilingi paring. Terdiri dari 7 lengkung insang. 2 lengkung insang pertama merupakan bagian dari tulang-tulang tengkorak dan 5 lainnya berfungsi sebagai penyokong insang. Pada ikan hiu, lengkung insang terdiri dari beberapa potong rawan yang digabungkan menjadi jeruji basal. Potongan dorsal atau paringobarsial diikuti oleh epribransial, ceratobransial, dan hipobransial dengan basi bransial yang memanjang sepanjang ventral. Yang ketiga, rangka apendisular adalah tulang-tulang penyokong dan perekat sirip. Pada ikan terdapat beberapa macam sirip. Yang pertama sirip tunggal, terdiri dari sirip punggung, ekor, dan dubur. Yang kedua, sirip berpasangan, terdapat sirip perut dan dada. Sirip punggung terdapat pada ikan-ikan kelas Sondisretes, disokong oleh keping-keping tulang rawan yang disebut rawan basal dan rawan radial. Sirip ekor ikan merupakan vertebra yang kompleks, aksesoris tulang belakang, dan jari-jari sirip yang telah termodifikasi sebagai alat untuk mendorong ikan bergerak maju selama perjalanan evolusinya. Pada Telestoi, primitif tulang-tulang hiprular atau perluasan dari duri hymal merupakan pendukung utama sirip ekor. Epural atau perluasan dari duri neural dan duri hymal terakhir menyokong processor pada jari-jari sirip ekor. Pada sirip berpasangan terdapat sirip dada. Sirip dada disokong oleh tulang gelang bahu atau pectoral girdle yang kuat dan dinamakan coracocapula. Pada sirip dada ikan ini, gelang bahunya terdiri dari tulang rawan dan tulang dermal. Yang kedua, sirip perut. Sirip perut disokong oleh tulang lawan pelvik, yaitu tulang rawan tempat menempelnya tulang basipetrigium. Pada ikan jantan, di ujung rawan basal tadi terdapat organ clasper yang digunakan dalam pemijahan untuk membantu menyalurkan sperma. Ada 3 macam bentuk ekor ikan. Yang pertama proterosersal. Ruas-ruas vertebrata menyokong sirip ekor tanpa mengalami perubahan bentuk. Sirip ekor simetris dan dimiliki oleh ikan kelas Cephalocypodermopi. Yang kedua, heterosersal. Bentuk ekor ikan ini tidak simetris. Tipe ini terdapat pada kelas Chondrites dan ikan bertulang sejati tingkat rendah. Yang terakhir yaitu homosersal. Bentuk ekor ini simetris. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.